Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu UMKM di FEB UNED mengenai seputar sertifikat halal. Yuk ikuti proses dan kenali lebih dalam bagaimana proses sertifikasi halal pada sebuah usaha. Di video ini kami akan membahas apa itu sertifikasi halal, bagaimana alur pengajuannya, kendala yang mungkin dihadapi oleh UMKM, serta perubahan yang dirasakan setelah produknya mendapatkan sertifikasi halal. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Permisi Ibu, apakah Ibu mengetahui apa itu sertifikasi halal? Jadi seperti ini Bu, sertifikasi halal itu adalah pengakuan resmi yang menyatakan bahwa suatu produk itu telah memenuhi ketentuan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, sertifikasi ini itu diterbitkan oleh BPJPH setelah produk melalui proses pemeriksaan dan penetapan kehalalan, dan terdapat pula tujuan sertifikasi halal diantaranya yaitu memberikan jaminan dan kepastian halal kepada konsumen dan melindungi hak konsumen muslim itu sendiri. Nah, jadi seperti itu Ibu. Lalu kan setelah mengetahui ini tentang apa itu sertifikasi halal, nah prosesnya itu yang pertama Ibunya kan awalnya itu daftarin nih produknya apa saja. Nah lalu disiapin dokumen seperti data usaha, produknya apa saja, dan juga bahan baku yang digunakan. Nah lalu didampingi oleh P3H. Nah P3H ini diperiksa tuh bahannya apa saja, prosesnya gimana. Nah kalau misal ada bahan yang masih belum tersertifikasi halal, itu biasanya disarankan untuk mengganti ke bahan yang sudah disertifikasi halal. Nah setelah itu data sama proses produksinya itu dijelasin ke P3H, lalu P3H itu mengajukan ke BPJPH. Nah kalau sudah diajukan dan sertifikatnya udah terbit, nah itu baru pelaku usaha atau ibunya menjaga konsistensi bahan bakunya dan juga proses produksi. Nah kalau misal ada nih yang berubah, entah itu dari bahan bakunya, itu harap dilaporin gitu. Sama proses sertifikasi halal itu mungkin ada kendala ya, entah yang mengganti bahan atau gimana, itu ada atau tidak? Sebenarnya kalau bahan kayak ayam itu kesulitannya di Jember ini masih minim ya, yang pemotong yang bersertifikasi halal. Nah, sih, tapi waktu kita ada program itu ada sih yang pedagang ayam yang ditunjuk gitu. Kebutuhan kita waktu itu. Terus itu Ibu, pihak yang bantu dalam proses mengurus sertifikat halal itu siapa Ibu? Kebetulan kita kan disponsori BI, programnya fakultas. Ya kita terima aja, ada banyak Mbak dari Dinas Kesehatan Kabupaten, iya, dari provinsi, iya, dari rektorat, ya. Yang ketiga, menurut Ibu apa saja perubahan yang dirasakan setelah produk mendapatkan sertifikasi halal? Apa ya? Kalau kita sih masalah apa nih, penjualannya. Kayaknya kalau penjualan tuh saya pikir tergantung jadwal kalian deh malah. Oh gitu. Iya deh. Ya terus terang aja ya nanti Iya, apa oke. ya.
Ya soalnya kan penjualnya di sekitar kampus ya. Beda lagi kalau di iya. Tergantung jadwal kan. iya. Boleh gitu. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa manfaat terbesar yang diperoleh usaha setelah mendapatkan sertifikasi halal? Ya kalau untuk kita sendiri paling nggak kita lebih tahu ya kan, lebih tahu dari sebelumnya. Kan banyak itu yang kan banyak itu dari syarat-syaratnya dari kitanya sendiri, misalnya buku apa kan nggak boleh. Terus kan ke tempat produksi juga, ke rumah kita juga. Jadi kita tahu. Terus kalau dari orang luar ya pengunjung mungkin ya kita dinilai lebih lah dari yang lain, ya kan? Ya, mungkinnya sih memang banyak orang luar ke sini juga kan, dari fakultas lain ya, juga banyak ke sini. Kalau boleh tahu mulai dari tahun berapa sudah sertifikasi? Coba Pak, ada itu tanggalnya itu di halal itu 2025 atau 2024 ya? Baca juga. Ada kok tanggalnya tuh. Di situ gitu. 24 ya. Terima kasih Ibu. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa sertifikasi halal bukan hanya tentang mengurus dokumen, tetapi juga tentang bagaimana pelaku usaha memahami dan menjaga proses produknya agar tetap halal dan dipercaya konsumen. Semoga edukasi ini bermanfaat dan dapat membantu UMKM untuk lebih siap dalam proses sertifikasi halal. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.